Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hetiani Purnama Dewi, NPM 19420038 dari kelas 2K2. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pencelupan kain kapas dan kain nilon menggunakan zat warna alam, yaitu kayu secang. Kayu secang sendiri atau biasa kita dengar dengan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia atau yang bernama latin Caesalpinia Pinyasapan L merupakan suatu rempah-rempah yang dimanfaatkan kulit dan batangnya sebagai rempah-rempah atau bisa juga dimanfaatkan sebagai zat pewarna untuk pencelupan tekstil. Berikut adalah klasifikasi dari kayu secang. Sudah disinggung bahwa kayu secang dapat digunakan untuk pewarna pencelupan tekstil karena kayu secang memiliki senyawa triobrazilin atau sering disebut dengan komposit brazilin. Pigmen brazilein seperti halnya brazilin memiliki warna yang berbeda tergantung tingkat keasaman lingkungannya. Komposit ini terdiri dari senyawa brazilin, brazilein, dan 3 ortometilbrazilin. Bisa dilihat pada gambar di samping perbedaan dari struktur senyawa brazilin, brazilein, dan juga 3 ortobrazilein. Warna merah yang tajam dan cerah pada kondisi pH netral yaitu pH 6-7, warna ini akan bergeser ke arah merah keunguan dengan semakin meningkatnya pH. Sebaliknya, pada pH rendah yaitu pH 2-5, brazilein memiliki warna yang kuning. Nah, pada pencelupan kain kapas dengan zat warna kayu secang akan membentuk ikatan hidrogen dengan selulosa. Zat warna yang didapatkan akan diaplikasikan pada proses pencelupan dengan media pencelupan berupa kain kapas 100%. Zat warna secang merupakan zat warna yang dapat larut dalam air, sedangkan serat kapas merupakan serat yang bersifat hidrofil, sehingga serat kapas dapat dicelup oleh zat warna secang. Ikatan yang terjadi antara kapas dan zat warna secang adalah ikatan hidrogen. Pada zat warna secang terdapat gugus katekol, yakni sebagai gugus auksokrom atau sebagai penghubung yang dapat berikatan dengan gugus hidroksil pada selulosa, sehingga akan membentuk ikatan hidrogen antara serat kapas dengan zat warna secang, seperti pada gambar di samping ini. Ikatan hidrogen merupakan ikatan sekunder yang terjadi karena atom hidrogen pada gugus hidroksi atau amino mengadakan ikatan dengan atom lain. Untuk selanjutnya, pada pencelupan kain nilon atau poliamida, nah strukturnya seperti ini ya poliamida. Serat poliamida atau serat nilon ini merupakan serat sintetik. Dalam mekanisme pencelupan serat poliamida dengan zat warna secang, gugusan amina primer pada molekul poliamida memegang peranan penting. Gugusan amina tersebut mudah mengikat ion hidrogen untuk membentuk gugusan amonium. Gugusan ini yang dapat mengikat anion zat warna, tetapi karena jumlah gugusan amina sangat sedikit, maka diperoleh penyerapan yang besar, terutama pada pencelupan yang menggunakan campuran zat warna yang mempunyai daya serap yang berbeda. Nah, serat poliamida mempunyai gugus sebagai berikut ini. Pada pH yang tidak terlalu rendah akan terjadi penyerapan ion H oleh gugus amina pada serat poliamida, sehingga menjadi bermuatan positif yang selanjutnya dapat berikatan ionik dengan anion zat warna. Karena jumlah gugus amida yang terbatas dan kondisi tersebut hanya cocok untuk pencelupan warna-warna muda. Untuk pencelupan dengan warna cerah, pH larutan harus diturunkan lebih lanjut sehingga akan terjadi penyerapan ion H pada gugus amida yang lebih banyak. Oleh karena itu, semakin rendah pH, maka penyerapan zat warna akan lebih besar dan hasil cerupnya akan semakin cerah. Interaksi zat warna dengan serat berupa ikatan ionik yang merupakan gaya antar aksi jangka panjang atau long term interaction, maka migrasi zat warna relatif kurang baik. Oleh karena itu mendapatkan hasil cerup yang rata, namun ketahanan lunturnya rendah. Nah, untuk menghasilkan zat warna dari kayu secang diperlukan ekstraksi terlebih dahulu.
Tetapi ekstraksi ada beberapa macam. Nah, hasil ekstraksi juga dapat mengakibatkan hasil pencelupan yang berbeda. Sebelumnya, mari kita bahas dulu mengenai ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair atau solvent sebagai media pemisahnya. Ekstraksi menggunakan pelarut air merupakan proses konvensional dan mudah dilakukan. Pada skala industri, metode ini dinyatakan lebih efektif dibanding dengan ekstraksi pelarut khusus. Hal ini dikarenakan proses yang dilakukan paling sederhana dan tidak membutuhkan peralatan berteknologi tinggi, sehingga biaya produksi dapat ditekan. Nah, pada pencelupan kali ini saya menggunakan metode ekstraksi dingin dan metode ekstraksi panas. Nah, yang pertama adalah ekstraksi dingin selama 24 jam, yaitu dengan merendam kulit batang secang atau dengan pelarutnya selama 24 jam. Metode ini dapat dipilih untuk mengurangi penggunaan energi pada proses pemisahan komponen pewarna. Proses pengekstraksian pada suhu ruang menyebabkan komponen pelarut membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat memisahkan komponen-komponen pewarna dari bahan alam. Oleh karena itu, waktu pemrosesan relatif lebih lama. Warna yang dihasilkan dari ekstraksi dengan metode ini adalah berwarna orange. Warnanya tidak terlalu pekat. Lanjut, yang kedua adalah ekstraksi panas selama 60 menit. Metode ekstraksi dengan cara pemanasan dapat dilakukan dengan cara perendaman atau exhaust, shocklet, ataupun reflux. Pada dasarnya, dengan metode ini, proses ekstraksi terbantu dengan adanya suhu yang membantu mempermudah memisahkan komponen pewarna dari bahan alam. Waktu proses menjadi lebih singkat dibandingkan dengan ekstraksi dingin. Nah, pada ekstraksi panas menggunakan pelarut air melalui proses pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius, pemanasan dihentikan bila volume air sudah menjadi sepertiganya. Pengamatan terhadap ekstrak yang dihasilkan meliputi rendaman ekstrak dan intensitas warnanya. Dari metode ekstraksi ini didapatkan hasil warna yang cerah dan lebih pekat. Adapun yang mempengaruhi perbedaan hasil ekstraksi yaitu pengaruh suhu, di mana zat warna brazilin pada secang akan lebih keluar warnanya ketika mendapatkan suhu tinggi. Oleh karena itu, ekstraksi zat warna secang pada ekstraksi panas selama 1 jam lebih pekat dan lebih cerah dibandingkan ekstraksi dingin menggunakan suhu kamar. Suhu sangat mempengaruhi dari proses ekstraksi zat warna kayu secang. Peningkatan suhu proses menyebabkan pecahnya dinding sel brazilin lebih cepat dan laju alir zat warna ke dalam pelarut semakin tinggi. Nah, hasil dari ekstraksi dingin dan ekstraksi panas dapat dilihat pada gambar di samping ini. Akan terlihat bahwa ekstraksi panas akan lebih pekat dibandingkan ekstraksi dingin. Lalu, faktor yang selanjutnya yang akan mempengaruhi dari hasil pencelupan adalah penambahan elektrolit. Elektrolit akan menentukan kerataan dan ketuaan pada kain. Karena elektrolit berfungsi untuk menekatkan zat warna dengan serat. Untuk meningkatkan ketahanan luntur digunakan teknik mordanting, yang dimana zat mordan berfungsi untuk membentuk jembatan kimia antara zat warna dengan serat, sehingga afinitas zat warna meningkat terhadap serat. Nah, bisa dilihat pada hasil pencelupan kain kapas menggunakan zat warna secang dan dengan variasi penambahan elektrolit yaitu garam. Nah, pada gambar di samping ini, kain yang tidak menggunakan elektrolit atau garam menghasilkan warna yang kusam, juga tidak rata. Dan untuk kain kapas yang menggunakan penambahan elektrolit yaitu garam, mempunyai warna yang lebih tajam dan lebih tua, juga lebih rata. Nah, sedangkan untuk ketahanan lunturnya, karena adanya suatu gesekan pada kain akan menyebabkan warna menjadi memudar. Apabila gesekan itu terus berlangsung, nah hal ini juga
dikarenakan semakin terkikisnya permukaan kain. Ketidakrataan hasil pencelupan juga disebabkan oleh ikatan yang terjadi antara serat dengan zat warna. Ikatan yang terjadi antara serat selulosa dan juga zat warna secang adalah ikatan secara fisika, yaitu hidrogen. Maka ketahanan lunturnya akan cukup baik. Terima kasih dari saya, penjelasannya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.